Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalan dengan kami dulu yuk. Pertama-tama kita akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Mataram Islam. Letak geografis Kerajaan Mataram Islam secara historis terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Kerajaan Mataram Islam berdiri di kawasan yang kini masuk dalam wilayah Yogyakarta. Pusat kerajaannya terletak di Dusun Salakan, yang sekarang berada di sekitar kota Yogyakarta, khususnya di kota Sede. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1582 hingga 1755. Selanjutnya, kita akan membahas raja-raja yang pernah berkuasa. Raja yang pertama adalah Penembah Senopati. Penembah Senopati adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan panembahan atau pemimpin pertama dari Mataram, yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Raja kedua, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram yang dilahirkan pada tahun 1593. Beliau merupakan putra dari Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati. Pada tahun 1613, ketika berusia 20 tahun, Sultan Agung naik tahta. Selanjutnya, Raja ketiga Sunan Pakubuwana III memiliki nama asli Raden Mas Suryadi. Pakubuwana III naik tahta pada tanggal 15 Desember 1749 menggantikan ayahnya yang sakit keras. Ia ditunjukkan sebagai raja oleh Baron von Hohendorf sebagai wasiat Pakubuwana II kepadanya untuk menobatkan Raden Mas Suryadi sebagai raja selanjutnya. Asal mula berdirinya Mataram Islam. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Penambahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir mengalahkan Arya Penangsang. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati pada tahun 1584 mendeklarasikan terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaok. Alas Mentaok adalah sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan kota Yogyakarta. Setelah Kesultanan Pajang runtuh di tahun 1587, Kesultanan Pajang akhirnya mengakui keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Lalu pada masa kejayaan, ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo memimpin Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1618 hingga 1645 Masehi, kejayaan Kerajaan Mataram berada di puncak. Di eranya berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, kemajuan Kerajaan Mataram Islam berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan, di antaranya ialah bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum pemerintahan, dan banyak lagi. Gak cuma itu loh, aturan sesuai hukum Islam pun diterapkan oleh Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam. Salah satu bukti pesatnya, perkembangan budaya Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung, yaitu pengembangan penanggalan Jawa tahun 1633 yang menggabungkan kombinasi Hijriyah dan Saka. Dan juga, pada masa kejayaan, Sultan Agung juga mengembangkan di bidang kesenian. Sultan Agung mengembangkan beragam tarian, wayang, sampai gamelan. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Selain itu juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Syedra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Konflik internal pengaruh Belanda di Kerajaan Mataram Islam terus bergulir hingga puncaknya pada Perjanjian Giatri pada tanggal 13 Februari 1755.
politik, Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme di mana raja sebagai pemilik tanah tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi. Raja dikelilingi oleh para bangsawan dan priai yang memegang wilayah dan rakyatnya. 2. Ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Mataram Islam terutama didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Masyarakat Mataram Islam sangat bergantung pada pertanian, khususnya penanaman padi yang luas. Kerajaan juga mendapat manfaat dari perdagangan maritim. Lalu ada yang ketiga, sosial budaya. Yang pertama, bangunan Kerajaan Mataram Islam dikenal dengan pembangunan istana yang megah sebagai pusat kegiatan politik, keagamaan, dan juga masjid. Pada sastra Jawa klasik berkembang pesat dengan karya-karya seperti Babat, Tanah Jawi, dan serta Cetini yang mencatat sejarah dengan budaya Jawa. Yang pertama, ada Masjid Kota Gede. Masjid Gede Mataram mulai dibangun pada tahun 1578 dan selesai pada tahun 1587. Masjid ini dibangun pada era Panembahan Senopati dengan banyak melibatkan masyarakat yang pada saat itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Sejarah berdirinya masjid ini berawal dari perpindahan Ki Ageng Pemanahan dan anaknya Danang Sutawijaya ke alas Mentau Kota Gede. Tanah pemberian Kesultanan Pajang lalu dijadikan masjid oleh Ki Ageng Pemanahan atas saran gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Yang kedua, ada Masjid Agung Gede Kauman. Masjid Raya Yogyakarta, yang lebih dikenal sebagai Kauman dalam Masjid Gede Kauman, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Pada Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah, pendirian tersebut ditandai dengan candra sangkala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jalma, dan sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. 3. Ada pertapaan Kembang Lampir. Ki Ageng Pemanahan melakukan pertapaan di Kembang Lampir atas petunjuk dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam pertapaannya itu, ia mendapat wahyu bahwa keraton atau kerajaan berada di Dusun Giring, Desa Sodo, Kecamatan Palian, Gunung Kidul. Wahyu itu disimbolkan dalam bentuk degan atau kelapa muda. Lalu yang keempat ada Keraton Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat. Adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II sekitar tahun 1743 sampai dengan 1744. Sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Lalu ada yang kelima, Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam Raja Imogiri atau Pijimatan Imogiri adalah kompleks makam bagi Raja-Raja Mataram Islam beserta keturunannya yang dibangun oleh Sultan Agung Nyokrosunomo pada tahun 1632. Di kompleks makam yang luas mencapai 10 hektar ini dimakamkan raja-raja yang pernah bertata di Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta beserta keluarganya.